Iya, kita sayang malah yang banyak. Kalau saya buat gantiin. Kalau pakai bisa. Ya, sering saya kalau besok integrated. Yang sebabnya buat bukti. Baik. Disiarkan langsung dari GKPI Cipayu, seminar katekumen PP dan remaja mengenai pendidikan seksualitas bagi katekumen PP dan remaja. Mari kita sambut MC kita yang cantik dan gagah ini. Tepuk tangan. Halo. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, baik yang hadir onsite ini maupun yang menonton secara streaming. Saya William Nomor Tinggi Pampahan. Dan saya Giziasti dengan Negara. Kami akan memandu acara seminar yang luar biasa dan bermanfaat ini bagi kita katekumen dan remaja. Puji syukur bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberkati kita hingga saat ini dan tentunya setelah ibadah karena telah menerima berkat dan serta rahmatnya kepada kita semua. Sehingga kita dapat berkumpul di acara yang sangat kita nantikan ini, yaitu seminar pendidikan seksualitas untuk katekumen dan remaja di dan dari GKPI Cipayu. Sebelumnya, saya dan kita ucapkan selamat datang kepada pembicara kita yang luar biasa, ada Dr. Afifah Butom SPSI. Disiarkan langsung dari GKPI Cipayu. Dan bimbingan memperkenalkan dengan pendeta Pendeta Diana Tobara. Selamat datang Ina. Untuk itu, tanpa berlama-lama, mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Mari kita mulai acara kita dengan bernyanyi bertemu dalam kasih-Nya. Saudaraku dan
Tuhan, di dalam rumah Tuhan. Selanjutnya, mari kita sambut Imam Pendeta untuk membuka acara ini dengan lagu dan doa. Doa pembuka dari Bernike Sagala, silakan ke depan. Baik, shalom untuk kita semua. Shalom. Yang di rumah, yang online maupun yang ada di gereja, kita bersukacita ya. Hari ini kita akan mengikuti seminar yang dibawakan Bapak Dr. Abismer Butung ya. Nanti untuk perkenalan lebih lanjut tentang rutinitas, kespesialisan Bapak dokter kita dan yang lainnya, nanti beliau yang akan memperkenalkan sendiri. Nah, jadi perlu Inang sampaikan di sini khususnya kepada narasumber kami, selamat datang Amang dan beserta dengan rombongan semua ya. Terima kasih sudah bersedia hadir. Inilah peserta dari pemuda-pemudi, remaja dan katekumen Gereja GKPI Cipayung. Sekilas saya terangkan bahwa sebenarnya program ini bagian dari programnya katekumen Amang. Jadi selain materi dari buku katekisasi GKPI, ada 3 seminar yang akan dilakukan di tengah-tengah gereja untuk katekumen, yaitu tentang psikologi, kemudian tentang bahaya narkoba, dan kemudian tentang seksologi. Nah, jadi kalau tentang psikologi itu nanti bersama-sama dengan orang tua itu minggu depan. Jadi ini adalah seksologi di sini, tapi kami pikir ya sayang sekali sudah datang pembicara yang luar biasa kan, Bapak dokter kita, kalau hanya untuk katekumen, jadi dibukalah akhirnya untuk remaja dan pemuda-pemudi Cipayung. Nah, abang boleh lihatlah pemuda-pemudi Cipayung kita ini kan banyak ini pemalu-pemalu ini semua, ya Kak? Pemalu-pemalu Kak lihat deh, Kak ya? Coba dulu dibuka maskernya biar bisa dilihat Bapak dokter ini. Karena ini anak-anak pemuda-pemudi remaja ini kadang kita suka bingung juga, ya? Banyak sekali pemalu-pemalu di gereja ini. Coba dibuka dulu maskernya. Kok lebih bersemangatan nih, nanti dari dulu ya. Ya kan? Ayo. Nah, inilah mereka ya, Amang ya. Nanti semoga kalian bisa interaktif ya. Nah, sayang Bang, Amang dokter ini sudah datang kalau kalian tidak interaktif ya. Semangat, kalau peserta semangat, narasumber pasti lebih semangat lagi. Jadi tidak berlama-lama, kita serahkan kepada Bapak Dr. Abismer Butung untuk memimpin seminar ini. Silakan Amang, waktu dan kesempatan kami berikan. Terima kasih Inang Pendeta. Shalom, selamat siang buat kita semua. Shalom. Dan khusus untuk para remaja dan pemuda-pemudi GKPI Cipayung. Pertama-tama mungkin harus perkenalan dulu karena tak kenal maka tak sayang. Ya, jadi saya sendiri bernama Dr. Abismer Butung SPOB. Keseharian saya adalah sebagai staf pengajar Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran
Universitas Kristen Indonesia, dan juga sebagai pembimbing klinik untuk para calon dokter dan sebagai penguji nasional untuk calon dokter umum. Ya, saya beserta anak didik saya. Di sini saya bawa 3 orang. Yang sebelah kanan saya Dr. Muda Regina Rodi dari Toraja. Ini di bagian kami saat ini, dan dia peringkat pertama kami di dokter muda mencapai dokter muda. Kemudian ada dokter muda Alberto Ingkota, ini dari Merauke, dari Merauke. Ini juga salah satu mahasiswa andalan kami, calon dokter. Dulu dokter Alberto, kemudian dokter muda Joshua Kutagalung ya. Dokter muda Joshua Kutagalung. Jadi kami semua berada di Departemen Obstetrik Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia. Baik, itu mungkin perkenalan sedikit. Kalau pengalaman gereja, saya sebagai sintua di HKBP Pulau Asem, dan saat ini sudah menjabat selama hampir 5 tahun. Baik, kita akan mulai mengenai edukasi seksualitas. Sudah beberapa kali kami melakukan seperti ini, tapi biasanya agak malu, agak segan untuk bertanya. Saya membawa tim ini nanti akan dibantu oleh beberapa anak didik kami di sini juga, supaya mungkin kata-katanya bisa connect gitu ya. Mungkin kata-kata yang gaulnya bagaimana, kadang-kadang saya nggak ngerti, tapi yang mungkin anak didik saya di sini bisa mengerti, bisa membantu mengerti. Ya, sekarang kita akan mulai mengenai sexuality education ya, untuk muda-mudi, remaja atau muda-mudi. Dan ini yang saya keinginan untuk program katekisasi. Ini sangat baik sekali di era saat ini, di mana era media sosial, ya. Kemudian banyaknya informasi yang melalui virtual yang kadang-kadang tidak bisa lagi kita rem, baik itu dengan film-film yang kesahara-hara yang tidak baik, pengawasan dari orang tua tidak bisa menyeluruh. Akhirnya mungkin para pakar berpikir ya kita harus kasih masukan supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan, karena merugikan hal-hal yang menyenangkan di masa muda yang merugikan akhirnya membawa efek di kemudian hari. Nah, ini kita coba kupas ya. Nanti silakan bertanya, silakan kayak ngobrol dengan dia, nggak apa-apa, mau panggil abang, mau panggil bapak, mau panggil bapak. Saya selalu bilang sama anak didik saya, boleh tempatkan saya sebagai bapak, boleh tempatkan saya sebagai apa, atau kakak, supaya ilmu itu bisa jalan. Ya, baik, kita akan mulai. Ya, mungkin yang akan awalnya akan kita tahu adalah istilah pubertas. Ya. Pubertas sendiri adalah keadaan ketika seorang anak laki-laki atau perempuan menjadi dewasa secara seksualitas, dan ini akan terjadi lonjakan yang begitu cepat dari masa anak-anak, kadang remajanya sebentar langsung masa pubertas. Ya, ini bisa terjadi pada usia 10 sampai 14 tahun pada wanita, sedangkan pada anak laki-laki itu bisa 12 sampai 16 tahun. Ya, kita lihat di sini memang anak perempuan akan bisa lebih cepat sepertinya dewasa. Lihat dari sini.
kita akan, nah ini kita akan lihat diagram yang sering kita perhatikan dalam keseharian, ya, di mana lonjakan usia pubertas itu sangat cepat di usia 10 sampai 14 tahun pada wanita atau pada 12 sampai 16 tahun pada pria. Kemudian dia akan mengalami proses stagnasi sampai di usia dewasa. Ya, ini ada tanda-tandanya. Apa sih itu, Bang? Pubertas itu? Apa sih itu, Bang? Pubertas, makanan dari mana sih itu, gitu ya? Jadi kita akan coba ulas. Kalau laki-laki, ya, mohon maaf saya akan bicara mengenai bahasa kedokteran. Tapi ini mungkin sudah dipelajari. Kalau saya lihat, kalau saya dengar-dengar, kalau saya perhatikan, di SMP pun sudah belajar biologi hal mengenai organ reproduksi. Jadi nggak asing lagi ya untuk kata-kata medis seperti ini ya. Jadi diawali dengan testis atau alat kelamin pria yang besar. Kemudian tumbuh rambut di daerah kemaluan. Itu akan biasanya seorang anak laki-laki langsung malu gitu. Tadinya biasa, maaf, buka celana sendiri di depan mama bapaknya masih berani, tapi begitu dia masa pubertas, akhirnya dia harus kamar. Nah, itulah perubahan-perubahan yang bisa kita lihat. Otot juga mulai tumbuh kalau untuk laki-laki. Suaranya semakin dalam. Ya. Biasanya perubahan suara dari tadinya mungkin bisa suaranya oncil, ya. Suaranya oncil kan tinggi ya. Nah, tapi begitu dia puber, wah, nggak mungkin dapat suara. Jadi perubahan suara. Kemudian kumis, ya, rambut wajah, jenggot, itu juga. Kemudian ini akan berkembang pada saat dia mengalami pubertas yang berlanjut. Nah, bagaimana pada wanita? Ya, kalau pada wanita, ya kita bisa lihat, maaf, payudara akan mulai tumbuh. Dan biasanya itu mendahului menstruasi atau haid. Ya, kemudian sama mengalami pertumbuhan rambut pada kemaluan atau pada ketiak. Dan biasanya terakhir dia akan mengalami fase haid. Fase haid pada wanita itu biasanya di usia 12 tahun. Ya. Jadi tapi kadang-kadang bisa di 16 atau 17 tahun. Itu akan perubahan di situ. Itu terkait dengan gizi yang dimakan, nutrisi yang selama ini di input ke dalam tubuhnya. Nah, itu akan mempengaruhi menstruasinya. Kemudian dapat mengalami jerawat. Kalau ya kan kadang-kadang kalau mulai remaja kan jerawat ya. Ya, jadi beberapa kan jerawatan, lalu cari produk-produk untuk membersihkan jerawat, cari online ya. Online ada di Shopee untuk bersih wajah ya kan. Nanti lama-lama sebentar-sebentar udah paket ke rumah. Ternyata apa untuk bersih wajah. Kemudian yang kita alami lagi, yang kita sering, misalnya, kira-kira 26 bulan lalu dia masih terbelut tinggi, tapi setelah kita ketemu di 61 tahun, udah tinggi sekali ya, gitu, ya. Jadi itu salah satu perubahan yang terjadi, dan ini berlangsung selama 2 atau 3 tahun. Nah, inilah anatominya atau organ reproduksi yang bisa kita lihat ya. Ada pria, ada testis ya. Kemudian ada alat kemaluan pria ya. Itu harus kita jangan tahu karena kita akan ulas secara dalam. Kemudian pada wanita kita lihat ada rahim ya, ada indung telur, ada saluran indung telur. Ya. Nah, apa sih sama kalau saya nggak ngerti mengenai seksualitas ini efeknya gitu ya? Apa sih Amang atau Kak?
kalau saya melakukan itu sebelum waktunya. Yang terjadi adalah gejala penyakit menular seksual. Saya menjalani sebagai dokter ahli obstetri dan ginekologi sangat miris di usia 15-13 tahun ya. Ternyata sudah hamil di luar nikah. Ya. Dan yang paling miris lagi itu banyak datang dari pesantren, ya, pesantren. Bayangkan di pesantren yang sudah dititipkan anaknya tiba-tiba bisa seperti itu. Beberapa kasus seperti itu dan makin ke sini makin banyak yang terjadi pada usia-usia remaja ataupun dewasa. Jadi remaja ke dewasa yang belum seperti orang tua kita ya. Naposo lah kalau kita bilangnya. Nah, pada laki-laki apa yang kita takutkan? Ya. Biasanya sih nggak ada gejalanya. Nah itu yang ngeri. Kalau tertular dia nggak langsung bergejala, ya. Tetapi beberapa penyakit dapat menyebabkan gejala yang nyata, ya rasa sakit, ya. Rasa sakit. Nah efek yang sering yang tidak diperhatikan dari awal, begitu dia menikah, dia tidak nyaman saat berhubungan atau buang air kecil. Kemudian ada luka atau benjolan atau ruang pada sekitar kemaluan pria atau pada buah sakar, atau lubang dubur, ya, pada bokong, pada paha atau pada mulut. Ya. Jadi itu kemudian adanya keluar cairan yang tidak biasa atau perdarahan dari kemaluan pria. Nah, apa yang dirasakan lagi? Kantong buah sakar nyeri pada saat digerakkan. Seorang pasangan muda, ya, ini banyak juga terjadi saat ini. Pasangan muda datang berobat dengan kasus infertilitas atau tidak bisa punya anak misalnya, ya, bertahun-tahun. Ternyata setelah di screening ada gangguan pada kantong buah sakar. Nah, dia akhirnya cerita, oh begini. Nah, ini yang efek yang bisa ditimbulkan kalau kita tidak mengedukasi anak atau anak laki-laki atau perempuan kita pada saat masa remaja atau pemuda. Ya, pemuda. Nah, bagaimana dengan perempuan? Sama, pada wanita juga tidak menimbulkan gejala. Biasanya kalau bergejala itu sudah masuk dalam stadium 3 atau 4 dari kanker rahim. Ya. Sama, misalnya dia melakukan pergaulan bebas di masa remaja atau pemuda-pemudi, pada saat dia menikah dia menimbulkan rasa sakit atau tidak nyaman pada saat berhubungan seks atau buang air kecil pada saat berhubungan kecil. Kemudian adanya sama luka atau benjolan atau buang pada sekitar vagina atau dubur ya, anus, bokong, paha, atau mulut. Kemudian ada juga keluar cairan yang tidak biasa atau perdarahan dari vagina. Dan ini satu lagi, adanya gatal di dalam atau di sekitar vagina. Biasanya datang dengan keluhan keputihan. Ya, jangan dianggap biasa kalau ada hal ini. Silakan langsung diobati. Nah, apa saja jenis-jenisnya siapa? Kalau penyakit menular seksual yang dilakukan sebelum seharusnya dilakukan. Ya, penyakit menular seksual digunakan untuk merujuk pada suatu penyakit yang ditularkan dari satu orang ke orang lain melalui kontak seksual. Seseorang dapat tertular TBC dengan melakukan hubungan seks vaginal, anal atau oral tanpa pengaman, ya, dengan seseorang yang memiliki penyakit menular seksual tersebut.
Penyakit ini juga bisa disebut juga sebagai infeksi menular seksual atau penyakit kelamin. Ya, ini seperti ini klamidia ya. Contoh-contohnya ada seperti ini klamidia. Ya, rasa sakit atau tidak nyaman saat berhubungan, keluar cair berwarna hijau atau kuning dari kemaluan pria atau kemaluan wanita. Nyeri perut di bagian bawah. Ya, jika tidak diobati, apa sih efeknya? Resikonya adalah infeksi. Kalau sudah infeksi, apa akhirnya? Akhirnya untuk mempunyai keturunan dia akan terganggu. Ya. Nah, HPV atau Human Papillomavirus. Nah, ini juga harus hati-hati ya. Jangan sembarangan atau jangan melakukan hubungan seks, misalnya di usia remaja atau pemuda atau yang tidak bersih ya. Jadi ditularkan oleh orang ke orang melalui kulit ke kulit dari orang yang kontak seksual. Oke, lanjut. Nah, ini gejala HPV ini banyak nih. Ya, mungkin ada kutil atau benjolan di alat kelamin. Ya, itu harus diperhatikan. Ya. Kemudian ada yang bisa menyebabkan kanker untuk yang tipe 16 sampai 18. Bisa juga menyebabkan kanker mulut, sertik atau mulut rahim, vulva atau pada alat kelamin wanita ini, kemudian pada alat kelamin pria dan pada anusnya. Nah, ini biasanya pengobatannya sih untuk virus sakit-sakit sama kayak virus COVID ya. Kita hanya menenangkan aja deh, karena kalau dia timbul strain baru berarti badan kita harus mengeluarkan antibodi yang baru. Karena memang obatnya susah. HPV ini sering hilang dengan sendirinya, tapi bukannya hilang sembuh ya. Bisa timbul kembali pada saat dia terinfeksi berulang atau terkena kembali ya. Nah, ini yang paling berbahaya memang yang tipe 16 dan tipe 18. Kalau untuk saat ini varian yang berbahaya adalah varian yang COVID-19, varian Delta, kan gitu ya. Dan varian MU katanya akan masuk di bulan November atau Desember. Nah, tapi mudah-mudahan kita sudah vaksin semua sehingga kita tidak mengalami gejala yang terlalu berat. Nah, ini. Nah, mungkin sering dengar ya, istilah-istilah ini, ya, sini ke sini, ya, infeksi bakteri, ya. Ini sering luput dari perhatian kita. Gejala pertama yang muncul adalah luka bulat kecil yang dikenal sebagai kanker, ya. Ini dapat berkembang pada alat kelamin, anus atau mulut Anda, ya. Nah, gejala sifilis selanjutnya dapat meliputi ruam, gampang lelah, ya, demam, sakit kepala, nyeri, penurunan berat badan dan rambut. Ya, dia mengenai punggung, mengenai mulut, mengenai lidah. Ya, jadi hati-hati. Ya. Jadi tolong dijaga supaya kita mengerti apa sih efeknya, resikonya kalau kita melakukan itu sebelum atau dengan pasangan yang berganti-ganti, karena kita sudah mengetahui apa akibatnya nanti, ya. Gimana Pak kalau nggak diobati? Kan gitu, dapat menyebabkan kehilangan penglihatan karena merusak dia, ya. Kehilangan pendengaran, kehilangan ingatan, kehilangan penyakit kejiwaan, infeksi otak atau sum-sum tulang belakang, penyakit jantung, dan akhirnya kemungkinan sampai kematian. Nah, yang paling takut sekali satu lagi, ya, jangan sampai mengenai kita, yaitu human immunodeficiency virus. Ya, udah pernah dengar ya? Kalau hal ini pernah ya? Penyakit ini pernah kenal ya? Nah ini paling jahat, langsung merusak kekebalan tubuh.
dan meningkatkan risiko tertular virus atau bakteri lain. Jadi tubuh kita mempunyai pertahanan yaitu antibodi. Begitu itu diserang, tubuh kita akan lemah dari setiap serangan bakteri atau kuman kita bisa terkena. Sama seperti COVID-19. Dia kenanya ke sistem pertahanan tubuh. Sehingga fungsi paru, fungsi ginjal, fungsi hati, sampai fungsi otak itu bisa terganggu. Ya. Oke. Nah ini gejalanya apa sih apa sih itu yang bisa ditimbulkan? Demam, ya. Kemudian panas dingin, bukan kopi ya, bukan kopi panas dingin ya. Jadi panas dingin nggak enak, badan rasanya panas tapi kok dipegang dingin, ya. Sakit dan nyeri, pembengkakan benda ini, sakit tenggorokan, sakit kepala, mual dan ruam. Nah ini juga ya, slide langsung. Nah ada lagi yang di kalangan anak muda selain sifilis, HIV/AIDS, ada GO. Ya. Nah ini ya, kalian harus kenali semua. Nah, dan ini bahayanya juga begitu, nggak menunjukkan gejala. Ya. Tetapi kalau ada gejala mungkin keluar cairan berwarna putih, kuning atau krem atau hijau. Ya, bisa dari alat kelamin pria, bisa dari alat kelamin wanita. Rasa sakit, kemudian sering buang air kecil, gatal pada alat kelamin, dan kemungkinan sakit tenggorokan. Jika tidak diobati, bagaimana? Nah, resikonya adalah infeksi. Ya, tetap infeksi. Pada saluran kencing, pada saluran prostat, pada buah sakar itu akan terganggu. Kalau buah sakar terganggu, bagaimana, Bang? Resikonya Anda akan mandul. Ya, itu banyak sekali resiko-resiko. Kemudian pada wanita bisa juga radang panggul atau sampai infeksi-infeksi di sekitar mulut. Baik. Nah, ini lagi kutu kemaluan. Ya. Ini serat atau kutu. Nah, ini bahaya, gatal, bisa gatal. Ya, ada pasien saya begitu, gatal sekali. Begitu kita periksakan, ternyata ada kutu pada rambut kemaluan. Ya. Ada benjolan kecil berwarna merah muda atau merah di sekitar alat kelamin atau anus. Bisa demam ringan, kekurangan energi, dan ya gampang marah ya. Sensitif orangnya jadi nggak nyaman dia. Oke, lain. Nah, ada juga istilah trichomoniasis ya. Ini juga sangat berbahaya karena resikonya sampai ke kanker mulut rahim. Ya, jadi mau merah ya. Ya, lanjut. Herpes pernah dengar ya? Mungkin tidak pernah dengar. Nah, herpes itu apa sih? Sama juga jenisnya virus. Ya. Herpes simplex 1 dan herpes simplex 2. Keduanya dapat ditularkan melalui hubungan seksual. Ya. Bisa ke mulut, ya. Bisa ke alat kelamin. Nah, ini harus hati-hati. Dan yang berbahayanya kalau herpes ini habis pakai anduk, dipinjam, bisa kena. Ya. Jadi tetap harus jaga kebersihan juga. Ya. Baik. Ya. Biasanya luka herpes ini mengeras dan sembuh dalam beberapa minggu. Dan infeksi pertama biasanya yang paling sakit. Nah, ini ya, bentuknya seperti ini. Jadi harus hati-hati. Kalau ada seperti ini, langsung diobati. Ya, karena begitu dia turun daya tahan tubuhnya, penyakit ini akan menyerang kembali. Ya, baik.
Nah, bagaimana sih aman supaya nggak kena? Kan gitu ya. Pendidikan seksual pada remaja wajib, harus. Karena secara khusus diajarin nggak di rumah? Ada diajarin nggak di rumah? Mungkin nggak ya? Diajarin nggak Bapak? Bapak diajarin nggak? Enggak ya? Nggak kan amangan? Jadi kadang segan, ya segan untuk memberitahu, gak enak, tabu, apalagi orang Batak ya. Wah, kamu nggak boleh ngomong ini mengenai ini. Nah, ini harus kita lakukan pendidikan seksual remaja. Kemudian menjaga kebersihan dan kesehatan area genitalia. Ya, rutin mengganti pakaian sehabis mandi. Ya, yang laki biasa asepti nggak? Biasa nggak? Habis pakai pakaian dalam, ganti bolak-balik aja deh, ya. Nah itu nggak boleh ya, nggak boleh, harus bersih ya. Kemudian juga kalau habis berkeringat, habis olahraga ya ganti ya, mandi. Nah khusus pada wanita nih, yang sering datang ke praktek saya, yang penggunaan ventilator yang terus-menerus pada saat beraktivitas, ini sangat tidak baik karena pada daerah alat kelamin wanita itu kumannya adalah kuman anaerob yang kalau kena udara sebenarnya mati ya, makanya wanita itu diciptakan pakai rok ya, bukan pakai celana legging atau celana panjang ya, karena kuman di vagina itu kuman anaerob. Begitu kena oksigen atau udara, dia akan mati. Nah, harusnya dia kena udara, para wanita supaya nggak terganggu pakai ventilator supaya aman satu hari kerja. Akhirnya tidak ada udara yang masuk ke dalam area alat genitalia tersebut sehingga menimbulkan kuman di daerah organ reproduksi wanita sehingga terjadi keputihan. Ya, satu lagi yang akan tekankan, hindari seks pranikah. Ya. Hindari adanya godaan pergaulan bebas. Enak sesaat, tapi efeknya seumur hidup. Ya. Jadi ini harus diterangkan karena kita mengingat banyaknya infeksi menular seksual. Nah, apa sih emang kalau terjadi infeksi menular yang terus-menerus? Ya itu mantul, infertilitas kalau kita bilang ya. Kemudian pada remaja putri atau pada wanita, kalau boleh divaksin ya dengan vaksinasi HPV. Karena kita tidak tahu lagi untuk saat ini. Ya mohon maaf bilangnya mungkin banyak laki-laki juga nggak menjaga kebersihannya. Ya. Nah itu ya, jadi ini juga lebih bagus dilakukan vaksinasi HPV. Baik. Ya, menghindari kontak seksual adalah satu-satunya cara yang sangat mudah untuk menghindari penyakit menular seksual. Ya. Namun saat melakukan seks vaginal, anal, atau oral, ada cara yang lebih aman, tapi udah nikah dulu ya, jangan sebelum nikah, ingat ya. Nah ini kalau sudah menikah ya, penggunaan untuk alat proteksi itu memberikan perlindungan terhadap tertularnya penyakit menular seksual ya. Baik. Nah, yang terakhir apa? Ya hukum taurat. Betul itu. Jangan berzina. Itu dari Al-Mar. Jadi kalau boleh di masa muda kalian, di masa remaja kalian, isilah dengan hal-hal yang positif. Ya. Kalau lihat serangan virtual, medsos,
semua gadget ya, semua akun berbayar, waduh seram. Mengakses film-film porno itu sangat mudah. Akhirnya Pak, setiap kali nonton film seperti itu, secara psikologis dia akan terganggu dan dia akan menganggap itu hal biasa. Begitu ada anggapan itu menjadi hal biasa, disitulah awal dari malapetaka. Itu aja dari Aman. Kalau mau bertanya silahkan. Nanti mungkin dibantu oleh ada kakaknya di sini di kanan atau abang-abangnya di sana untuk membantu menjelaskan. Itu dari saya. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Aman. Mari kita berikan tepuk tangan dulu. Aku dengan penjelasan yang sudah diberikan, informasi yang sangat detail ya tentang berbagai jenis penyakit, virus, bakteri, hal-hal yang bisa menyebabkannya dan lain sebagainya. Tapi tentu masih ada yang ingin anak-anak katekisasi, anak-anak katekumen, atau anak remaja, pemuda-pemudi lebih dalam lagi menggalinya, ya tentu dipersilahkan sekali. Nah, ini memang seperti yang dijelaskan tadi oleh Amang Junto. Kadang-kadang kita ini karena masalah seks kita merasa tabu, ya, sungkan sekali menanyakannya, gitu ya. Apalagi di depan ada inang pendeta, misalnya gitu kan. Nah, jangan ya. Nah, ini kita fasilitasi. Jadi kita sudah hidup di zaman yang era keterbukaan. Tidak apa-apa sikit-sikit dosa, apa-apa tabu. Tapi karena nggak tahu, nggak mau cari tahu, jadi tabu, gitu kan ya? Dari tabu jadi tabu, karena dia nggak mau cari tahu gitu. Banyak yang karena malu-malu, jadi lebih penasaran, lebih bahaya efeknya. Nah, jadi adik-adik silakan ya, apapun ya, mungkin bisa berkembang ya pertanyaannya Amang ya dari yang tadi sudah dipaparkan, mungkin ada hal-hal lain yang tapi masih berkaitan tentang seksologi. Ya, kami bukakan kesempatan bagi kita untuk 2 orang penanya dulu lah. Ya, silakan. Nah, ayo bertanya dong. Jangan gini ya, aku takut nih nanya, nanti aku tanya dikira aku mengalami penyakit itu, gitu ya. Belum, jangan ya. Kalian mungkin dengar temannya pernah gini, tetangganya pernah begini gitu. Aku takut nanya, nanti dikira aku yang seperti itu, gitu kan? Nah, jangan takut. Silakan adik-adik. Ya, dari BTG ya. BTG Sanggala, 1 orang. Yang lain? 1 orang lagi? Situ aja. Ya, warming up-nya dulu dari si BTG nih. Ya. Nanti yang lain persiapkan pertanyaanmu ya. Dan Nike majuan. Maju aja BTG. Sini. Biar nggak kedengeran, biar dilihat. Online. Biar dilihat online. Terus. Lagi. Sini. Lagi. Ya, oke silakan. Saya BTG. Saya perwakilan dari dokumen. Saya mau bertanya mengenai penilaian karena memang saya di bawah tadi kan ada poin di mana penilaian itu tidak diperbolehkan, tetapi tidak dianjurkan untuk memakan. Cuman kan ada beberapa memang wanita yang memiliki penyakit keputihan setelah haid. Apa itu diperbolehkan atau tidak? Tapi kalau misalnya memang tidak boleh, kan kita memakai celana dalam itu kan pasti ada keputihan juga kan. Jadi kan harus intens untuk diganti. Itu bagaimana? Ya, Bernika ya. Jadi panty liner itu tidak boleh digunakan dalam keseharian ya, gitu ya. Rutinitas. Pada satu fase, pada wanita itu ada 3 fase. Ada fase haid, ya.
kemudian ada fase sekresi, dan ada fase proliferasi. Jadi ada mengeluarkan darah, ada melapiskan rahim itu dengan lapisan baru ada fase menebalkan rahim. Haid akan terjadi biasanya didahului oleh adanya keputihan. Keputihan normal ya? Normal pada wanita. Normal. Kapan dikatakan tidak normal? Pada saat dia timbul gejala gatal dan berbau. Kalau dia kekuningan berarti bakteri. Kalau dia putih seperti bubuk susu berarti dia jamur. Ya. Jadi kapan kami boleh melakukan pemakaian klinik? Boleh berarti, tapi jangan jadi 1 hari dipakai dan selama 7 hari. Ya, karena akan mengembangbiakkan kuman yang ada di dalam liang vagina. Ya. Liang vagina itu banyak kumannya sebenarnya, tapi kuman ada yang kuman normal. Ya, jangan sampai kuman normalnya juga jadi mati kan gitu ya. Nah, mati karena apa? Karena kita mengembangbiakkan kuman yang tidak normal. Ya, seperti adalah Pseudosis atau Bacillus vagina, ada Streptococcus, ya, ada rubella, ya. Dan itu semua aspeknya adalah kesulitan kehamilan pada saat menikah. Boleh nggak dipakai dong? Boleh, tapi jangan tiap hari. Ya, kan kamu ada fase memang udah nggak keluar keputihannya. Habis saya juga saya keputihan, iya, paling 1-2 hari. Ya kan? Bagaimana dokter? Ya cuci bersih saja. Atau bagaimana dokter? Ya bawa pakai pengganti, pakai dalam ganti. Ya. Dan satu lagi pada wanita, khususnya untuk toilet-toilet umum, kalau buang air kecil, sebaiknya pakai tisu. Secara kasat mata bersih, mengkilat, ya kan? Mengkilat bersih. Tapi lap yang digunakan, lap dari toilet masuk ke wastafel, sepertinya bersih. Ternyata setelah kami lakukan swab pada keran, pada jongkokan, pada lantai, ternyata kuman banyak sekali. Dan yang lebih sering terinfeksi adalah wanita karena satu, liang vagina sangat dekat dengan untuk buang air kecil. Pria itu salurannya lebih panjang, kalau pada wanita lebih pendek. Pada wanita ada 3 di sini, ada yang untuk buang air kecil, ada liang vagina, dan ada dubur atau anus. Nah, bayangkan segitu dekatnya, kalau tidak bersih, efeknya akan membawa gangguan pada organ reproduksi. Ya, jadi itu ya Pak ya. Jadi boleh, tapi harus dicuci juga. Keputihan normal keputihan. Biasanya pada saat kapan? Pada saat sebelum haid atau pada saat selesai haid. Kapan dikatakan tidak normal? Pada saat dia menimbulkan gatal atau berbau. Ya, kenali kumannya. Kalau kekuningan berarti bakteri seperti ingus. Kalau seperti bubuk susu putih seperti bubuk susu berarti jamur. Itu ya. Oke, silakan lagi. Ya, yang lain adik-adik? Yang perempuan misalnya makanya kalau menstruasi pemakaian konteksnya atau apanya gitu kan pasti hal-hal yang sehari-hari ya. Silakan. Laki-laki juga. Ya, Jessica, satu orang lagi dari yang laki-laki dulu.
Ada yang mau ditanyakan nggak? Yang laki-laki ini? Ya, sambil menunggu ya. Silakan Jessica. Halo, Halo. nama saya Jessica, saya dari PP Remaja. Mau bertanya kepada dokter, kan saya pernah mendengar kalau kewanitaan itu tidak boleh dibersihkan oleh sabun kewanitaan. Tapi kenapa banyak sabun-sabun kewanitaan yang dijual bebas, tapi ada yang melarang dan ada yang diperbolehkan? Jadi mau tanya gimana pandangan dokter tentang sabun kewanitaan itu, apakah benar diperbolehkan atau tidak? Terima kasih. Terima kasih Jessica. Saya tanya satu juga boleh ya dokter ya? Menyambung dengan itu, saya mau bertanya juga begini ke anak kecil ya. Kalau anak kecil, anak saya perempuan ya. Kalau saya juga kalau dia mandi ya area wanitanya juga saya bersihkan dengan sabun. Kalau sabun anak-anak ya, seperti Switsal misalnya, itu boleh nggak? Atau bagaimana sebaiknya? Terima kasih. Baik, kakaknya mau coba jawab ya, sesama wanita nih ya, biar lebih enak. Baik, selamat siang. Saya coba menjawab dokter dan sekalian. Jadi tadi pertanyaannya mengenai apakah sebenarnya sabun untuk mencuci di area kewanitaan itu sebenarnya cocok dan sebenarnya boleh atau tidak digunakan pada wanita. Jadi sebenarnya mengapa ada berbagai pendapat yang mengatakan boleh digunakan dan ada yang bilang tidak, itu sebenarnya kaitannya dengan pH atau tingkat keasaman yang ada pada bagian vagina atau alat reproduksi wanita itu sendiri. Jadi pada saat kita menggunakan sabun area kewanitaan itu, kita harus lihat terlebih dahulu bagaimana kerja dari sabun tersebut. Kalau misalnya mengganggu tingkat keasaman daripada alat reproduksi kita atau ya vagina tersebut, yang bahaya adalah pada saat tingkat keasaman di bagian vagina itu berubah, maka nantinya akan mengganggu keseimbangan bakteri atau flora normal yang tadi sebelumnya sudah disebutkan oleh Dr. Kabitner. Jadi pada saat terganggu justru nanti ada bakteri-bakteri lain yang sifatnya itu patogen, itu atau yang justru memberikan penyakit kepada bagian vagina kita itu sendiri. Jadi kembali lagi kita lihat obat tersebut atau sabun tersebut itu bagaimana, apakah dia mengganggu pH atau tingkat keasaman daripada bagian yang vagina kita itu sendiri. Nah biasanya kalau menurut yang saya baca itu biasanya untuk penggunaan obat sabun-sabun bayi itu tidak mengganggu pH daripada bagian kewanitaan kita. Jadi makanya biasanya aman digunakan, bahkan untuk bayi itu juga aman untuk digunakan pada bagian kelaminnya karena tidak mengganggu keseimbangan daripada tingkat keasaman pada area tersebut. Jadi kalau misalnya tingkat keasaman di bagian vagina itu tidak berubah, maka tentunya keseimbangan antara bakteri yang normal atau yang seharusnya ada di bagian alat reproduksi kita itu tidak akan terganggu. Kalau misalnya tidak terganggu, jadi tidak akan menyebabkan adanya kemungkinan infeksi-infeksi oleh bakteri yang seharusnya tidak ada di situ, yang bisa berubah, yang justru bisa bertambah jumlahnya kalau misalnya kita gunakan obat-obat yang misalnya sebenarnya tuh obat-obat yang bisa menyebabkan pH daripada vagina kita tuh jadi lebih basah. Kalau seperti itu nanti justru bisa menyebabkan adanya penyakit-penyakit pada bagian yang vagina kita karena bakteri yang patogen tersebut. Mungkin seperti itu saya bisa jelaskan. Ya, jadi saya tambahkan sedikit, vagina untuk vagina sendiri itu asam, ya, pH-nya asam. Jadi itu nanti berkaitan dengan apa yang akan kita gunakan. Kalau sabunnya itu terlalu mengandung pH yang basah, sehingga kadar keasamannya berkurang, maka terjadi infeksi disapa vulvovaginitis atau vaginitis sendiri, ya seperti itu. Nah, ya tadi nanti bilang anak saya di sabun. Kalau untuk anak, sabun biasa.
Kalau sweet sun itu pH-nya normal. Ya, jadi aman. Jadi yang disebutkan kalau sabun bayi itu pH normal. Jadi tidak berubahnya satu keasaman atau basa tingkat basa dari organ reproduksi atau terutama vagina itu sendiri. Ya, jadi itu. Jadi bisa ya Jessica ya, ngerti nanya. Jadi boleh. Kalau untuk sweet sun itu pH normal, ya. Ya, untuk anak-anak. Oke, ada lagi? Baik. Adik-adik, dua orang penanya terakhir ya. Ya. Silakan. Oh iya, atau yang dari online ada nggak, Ma? Mau bertanya? Ada Sela, Nang. Siapa Sela tuh? Sela mau bertanya ya? Enggak. Ya. Belum Dia dia. cek atau Belum, Nang. oh belum. Baik. Silakan. Menunggu yang dari online nanti kita kasih kuotanya satu orang. Yang onsite itu lah 2 orang penanya terakhir. Tapi ini sangat mengharapkan dari yang laki-laki nih, ya kan? Iya. Kalian jangan diem-diem aja, padahal punya pertanyaan yang luar biasa. Ayo. Silakan adik-adik. Dari yang mana nih, laki-laki 1, perempuan 1, boleh ya. Ayo bertanya. Yang laki nih. Siapa yang mewakili Daud? Ayo Daud, nanya Daud. Ada? Harusnya ada ya, si Kapin Rosalinda 1 nih. Perempuan semua, ya? Kok perempuan semua yang Sini, Ras. bertanya-tanya ini? Kasih. Yang dari laki-laki 1 orang, tolong. William, mau tanya? Shalom semuanya, selamat siang. Sebelumnya terima kasih untuk dokter yang telah memaparkan materinya dan saya melihat tenaga saya ingin bertanya, apakah ada dampak psikologis terhadap seseorang yang melakukan tindakan seks, terutama remaja yang memang rentan terhadap kedulan bebas? Karena kalau tadi saya lihat, kayaknya tadi kan memang itu dampak terhadap fisiknya aja ya. Kalau memang ada dampak psikologisnya bisa tolong. Terima kasih. Dampak psikologis ya. Dampak psikologis dari pergaulan bebas ya, gitu ya, pada remaja. Jadi untuk dampak psikologis pada pergaulan pada remaja ya. Jadi yang setahu saya, kalau misalnya kita di sini berbicara tentang pergaulan remaja, istilahnya tentang seks bebas. Jadi kalau misalnya terutama ya untuk perempuan sendiri, biasanya kalau saya sebagai laki-laki ketika mau mencari pasangan bukan cuma dilihat yang cantiknya aja, jadi pasti kita melihat juga dia ini orangnya bagaimana. Istilahnya kalau kita laki-laki mau mencari pacar, pasti ya udah itu yang cantik gitu ya. Tapi kalau kita mau mencari pasangan seumur hidup, pasti kita cari yang baik-baik. Gitu. Jadi kalau misalnya perempuannya dengan tanda kutip mungkin nakal, gitu kan, itu pasti jadi bahan pertimbangan juga untuk laki-laki. Terus sebenarnya untuk laki-laki sendiri juga, kalau untuk perempuan juga ya, pasti nggak mau lah punya suami yang nakal atau istilahnya suka jajan, gitu kan. Itu pasti apa ya? Nggak baik, nggak bisa jadi contoh nanti untuk anak-anak saya juga. Gitu. Kalau dia misalnya suka berhubungan di luar nikah, pasti kita nggak tahu gitu apakah dia sudah punya penyakit yang tadi sudah dijelaskan, karena kan tadi sudah dijelaskan bahwa penyakitnya ini kadang suka tidak bergejala. Jadi ketika misalnya kita ya mungkin lagi
istilahnya lagi nakal gitu, kita pasti nggak mungkin ada yang nanya kamu bersih nggak atau gitu, nggak mungkin kan, pasti masih rumput-rumput aja. Nanti pada akhirnya baru merasakan, oh ternyata dia ini sudah punya HIV ya. Ini yang rugi gitu, harus minum obat seumur hidup, gitu kan, nggak bisa sembuh. Kalau tadi sudah dijelaskan kan, HIV itu dia menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Jadi daya tahan tubuhnya kita itu dirusak sehingga ada banyak penyakit lain yang menyerang, sehingga itu yang nanti akan jadi HIV tadi juga atau biasa disebut AIDS. Kalau dampak psikologisnya sendiri itu menurut saya lebih ke nanti ketika kita berkeluarga pasti kita istilahnya ada hukum tabur tua ya. Ketika kamu menabur yang buruk, pasti kamu kemungkinan akan membuat yang buruk juga. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Mudahanto. Jadi saya tambahkan sedikit, dampak psikologis yang sering terjadi, maaf pada wanita, ya kita ngomong belak-belakan aja, sudah tidak perawan, ya, sudah nggak perawan. Selama dia mau berteman dengan laki-laki lagi, dia selalu terbentur dengan posisi tersebut. Saya sudah tidak sempurna, itu dampak psikologis, ya. Karena begitu mencari, memang benar, begitu mencari pasangan, kita akan melakukan screening sendiri, ya. Walaupun mungkin pendeta ada pertobatan ya. Nah, jadi itu. Tadi yang bilang suka jajan, bukan jajan lontong sayur, bukan lontong bubur ayam, bukan gitu ya. Bukan laki-laki yang suka jajan begitu ya. Nah, jadi mungkin suka laki-laki yang suka singgah di sini, singgah di situ ya. Jadi dengan wanita yang berbeda, ya. Jadi seperti itu. Jadi dampak psikologisnya berat. Kalau laki-laki datang, kaulah bulanku, kaulah jantung hatiku, kalau kau bunga aku kumbangnya, ya. Itu hati-hati dengan tipe laki-laki seperti itu. Ya. Ya, jadi hati-hati. Kalau dulu zaman kami sama abang saya yang abang Pahan di situ, kalau pacaran, ya, saya pacaran setelah dokter. Ya, jadi begitu saya pegang Bu Pangaribuan istri rumah, saya langsung telepon, Mak, sudah aku pegang tangannya, Mak. Udah aku pegang, Mak, udah dikasih tangannya dipegang. Udah lama, kapan kita ke rumahnya? Nah, itu. Tapi kalau untuk lihat pergaulan saat ini, ya kita agak ngenes gitu. Ya, parodi-parodi banyak. Laptop belajar online. Kayaknya di rumah belajar online. Mamanya dari depan. Ya. Wih, anak saya dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore pakai laptop. Ya. Padahal di dalamnya kita nggak tahu apa. Ya. Mama, bapak di era dalam teknologi, kan? Ya. Makanya saya panggil tim saya nih, saya nggak ngerti menggunakan multimedia ini, karena jadi error kan. Tapi kan kalau mama bapak datang ke kamu, wih, abang Lampot rajin kali belajar. Ya kan begitu kan? Tapi kan kita nggak ngerti, begitu di-minimize itu gambar, hilang kan? Oh, begitu mau dilihat laptopnya di-minimize. Nah, ternyata pelajaran matematika. Gitu kan? Kita nggak tahu yang di-minimize itu apa aja, kan nggak ngerti kan? Nah, itulah. Jadi maksud saya, era saat ini itu berbahaya. Ya, mencontoh yang tidak baik malah lebih cepat, itu bingung saya. Tapi mencontoh yang lebih bagus kadang susah. Coba bangun tidur, apa yang dilihat dulu? Ada nggak langsung gini kan? Ya kan? Betul nggak? Kenapa ahli tangan? Karena tiap hari. Coba kalau bangun tidur, satu ayat Alkitab. Ya, itu kan. Kalau saya sih
sampai saat ini begitu. Maksudnya bukan istilahnya jadi gimana, karena bapak mama kayak begitu dari dulu gitu ya. Sebelum tidur metnet, alur, banias, rohat, sasada, uji, dona, kayak gitu ya. Tapi kalau sekarang, ya anak saya di rumah juga itu lebih cepat lihat HP-nya daripada turun bantu bapak mama. Ada nggak ya? Ada nggak ya? Jadi itu ya, siapa tadi? Rosa ya. Dampak psikologis lebih berat pada wanita. Kalau laki, kok katanya kalau laki dan punya pletek-pletek, kalau dari nggak ada itu mitos ya. Oh kalau perempuan, bangsa tadi kalau udah begini, jalannya begini, enggak ada yang bisa tahu. Kecuali pemeriksaan fisik. Ya, jadi betul kata dokter Alvin itu tadi, semua itu bisa tak bergejala. Begitu menikah dan Anda mendapatkan pasangan yang terinfeksi, lahirnya bayi atau anak dengan cacat, bibir sumbing, amelia, jadi jari ya, kemudian apa tuh yang tidak tinggi-tinggi, KT ya, jadi banyak sekali yang bisa mengganggu. Ya. Bagaimana kita mau menciptakan turunan yang baik kalau kita tidak berbuat yang baik? Jadi mulai sekarang jangan bohongi mama bapak di rumah dengan yang seperti itu ya. Pak, kalau kamu tidur bangun, Pak, aku udah ngapalin 1 Yohanes 3 ayat 16. Wah, gitu kan? Ya kan, seperti itu kan? Jadi, coba dipanggil mama. Gak ada pura-pura nggak dengar, tapi begitu ting bunyi WA aku. Ya, jadi itu ya. Kalau saya, jadi dampak psikologisnya justru lebih berat daripada dampak fisik ya. Oke, silakan. Silakan penanya terakhir ya. Di dari online ada apa? Si Sela belum nih, Nan. Belum ya. Yang terakhir laki-laki lah, ayo. Ayo. Ini dari tadi 3 penanya itu tentang perempuan semua. Dia tentang kalian apa? Kalau nggak ada, nanti yang mewakili suara laki-laki tak malu. Karena ini ada pertanyaan loh sebenarnya tentang kalian gitu. Nggak malu nanti yang nanyain. Oh. Ayo, silakan. Silakan. Kayaknya lebih pemalu pemuda kami ini yang dari yang berdua. Ya, kalau nggak ada, tapi jangan nyesel ya. Ini terakhir loh. Oke lah, nggak ada. Berarti Inang yang mewakili suara kalian loh ya, catat ya. Inang yang mewakili suara kalian. Laki-laki. Ini ada pertanyaan texting, Nang. Dari siapa, Bang? Dari Sela. Ya, silakan. Saya bacain ya, Nang ya. Amang, izin tanya, kira-kira untuk wanita seberapa sering harus melakukan tes pap smear? Terima kasih. Sebentar, Amang. Itu tetap wanita loh yang nanya. Kita urusan perempuan terus itu. Yang laki-laki ini loh. Kalau nggak ada, ini terakhir ya, Amang. Saya mewakili yang laki-laki lah semuanya. Saya rasa penting juga untuk diketahui ya. Saya punya teman, dia susah punya anak. Akhirnya mereka memutuskan bayi tabung. Karena ketika mereka berobat ke dokter, saya tidak tahu apakah memang benar seperti itu. Ketika mereka berobat ke dokter, dokter bilang sperma suaminya itu terlalu encer. Jadi saya kurang lebih bahasanya mungkin ada kadarnya cuma sekian berapa persen gitu. Nah, kemungkinan karena minuman beralkohol katanya, ya. Atau yang kedua karena
merokok, dan yang ketiga maaf kata terlalu sering onani. Nah, jadi ini kan untuk mewakili supaya juga yang tidak adik-adik laki-laki ini, karena tadi Amang ada katakan tentang kesulitan tentang juga keturunan misalnya, supaya juga yang laki-laki tahu. Pada umumnya kultur kita kalau seperti itu kan selalu yang disalahkan perempuan kan, kalau susah, gitu kan? Nah ternyata laki-laki juga harus mungkin nanti akan menjelaskan lah gimana sih sebenarnya, apakah itu hanya mitos kalau ada kesulitan itu pasti kan ada perempuan, jadi perlu diklarifikasi juga. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Nah. Saya ulang dulu lah ya. Jadi kapan pap smear dilakukan? Pap smear itu dilakukan pada seorang wanita yang sudah pernah melakukan hubungan seksual. Itu ya prinsipnya. Jadi bukan hanya buat yang menikah. Jadi pap smear dilakukan atau diperiksakan pada setiap wanita yang sudah melakukan hubungan seksual. Itu pertama. Yang kedua, setiap berapa bulan atau berapa kali setahun dilakukan. Kalau kita melakukannya itu setahun sekali sudah bagus, ya 1 tahun sekali. Tapi kalau dia mempunyai rutinitas seksualnya cukup tinggi, itu sebaiknya per 6 bulan. Ya, jadi itu yang kita lakukan karena untuk mendeteksi secara dini adanya infeksi-infeksi yang bisa terjadi pada mulut rahim. Ya, jadi nanti kalau ditanya, pap smear gimana sih, Dok? Atau Bang atau Amang? Pap smear dilakukan pada wanita yang berhubungan, yang sudah berhubungan. Kapan dilakukan? Kalau yang normalnya setahun sekali. Tapi kalau dia mempunyai cukup intens berhubungan seksual cukup tinggi, ya 4 bulan. Ya, jadi seperti itu. Oke, itu dari Serla. Kalau pertanyaan Ina, mewakili. Dulu punya satu masa di mana setiap infertilitas atau tidak bisanya hamil seorang wanita, seorang ibu itu selalu menyalahkan perempuan. Tapi saat ini baik. Ternyata saat ini yang banyak terganggu justru laki-lakinya. Ya, laki-lakinya. Kenapa? Karena banyak faktor. Laki-laki nggak keren kalau nggak ngerokok, nggak jantan, nggak keren kalau nggak minum minuman beralkohol, nggak gaul, nggak keren. Wah, orang ini cuman takut sama istri aja tuh.